Di tepi sungai Yordan, di dekat perairan Laut Galilea, terbentang sebuah tanah sunyi yang hari ini dikenal sebagai Jordan Park Bethsaida. Angin berhembus pelan, burung-burung ar melintas, dan jejak batu kuno menyimpan kisah yang telah berusia lebih dari 2000 tahun. Disinilah sebuah mukjizat yang berbeda terjadi. Mukjizat yang tidak instan. Mukjizat tentang melihat secara bertahap. Bethsaida dalam bahasa Ibrani berarti rumah para nelayan. Sebuah desa kecil abad pertama terletak di wilayah Galilea, dekat pertemuan Sungai Yordan dan Laut Galilea. Para arkeolog modern menemukan reruntuhan rumah, jalan batu, dan sisa permukiman yang membuktikan Bethsaida benar-benar ada dan pernah dihuni pada masa Yesus hidup dan melayani. Tempat ini juga dikenal sebagai kampung halaman para murid Yesus, Petrus, Andreas, dan Filipus. Bethsaida bukan sekadar lokasi geografis. Ia adalah ruang perjumpaan antara iman, keraguan, dan harapan. Injil Markus pasal 8 ayat 22-26 mencatat sebuah peristiwa unik. Suatu hari, beberapa orang membawa seorang pria buta kepada Yesus. Mereka memohon agar Yesus menyentuhnya. Namun Yesus tidak langsung menyembuhkan di tengah desa. Ia menggenggam tangan orang buta itu dan membawanya keluar dari Bethsaida. Di luar keramaian, di tempat sunyi, Yesus meludahi mata orang itu, lalu meletakkan tangannya. Yesus bertanya, "Apakah engkau melihat sesuatu?" Orang itu menjawab dengan jujur, "Aku melihat orang, tetapi mereka seperti pohon yang berjalan." Ia belum sembuh sepenuhnya, penglihatannya belum jelas. Lalu Yesus meletakkan tangannya sekali lagi di atas mata orang itu. Dan pada saat itulah, penglihatannya dipulihkan sepenuhnya. Ia melihat dengan jelas, tanpa kabur, tanpa bayangan. Inilah satu-satunya mukjizat Yesus yang dicatat terjadi secara bertahap. Para teolog dan sejarawan Alkitab memahami, mukjizat ini bukan tentang ketidakmampuan Yesus, melainkan sebuah pesan rohani yang dalam, bahwa pemulihan baik fisik maupun iman kadang terjadi melalui proses. Yesus kemudian berkata kepada orang itu, "Jangan masuk kembali ke desa." Bethsaida, meski menyaksikan banyak karya Yesus, juga dikenal sebagai tempat yang sering menolak pertobatan. Hari ini, Jordan Park Bethsaida menjadi tempat wisata rohani. Pengunjung dapat berjalan menyusuri jalur alam, melihat sungai Yordan yang mengalir tenang, dan merenungkan kisah Injil di lokasi yang nyata. Batu-batu yang tersisa menjadi saksi bisu bahwa kisah ini bukan dongeng, melainkan bagian dari sejarah iman. Di Bethsaida, Yesus tidak hanya menyembuhkan mata yang buta. Ia mengajar manusia tentang melihat dengan iman. Bahwa terkadang kita melihat samar, namun Tuhan belum selesai bekerja. Jordan Park Bethsaida hari ini mengingatkan kita bahwa di tempat sunyi, Tuhan sering bekerja paling dalam. Dan seperti orang buta itu, kita pun dipanggil untuk berjalan, hingga akhirnya melihat dengan jelas. Bethsaida, tempat sejarah, tempat iman, tempat mata yang buta kembali melihat.